ada sebuah kejadian lucu ya. Kemarin tuh beberapa hari yang lalu saya mendapat sebuah komentar bahwa, Bang, muka kamu itu adalah muka-muka raja bokep. Sudah berapa kali sehari Anda mengeluarkan itu? Berapa hari sekali Anda melakukan aktivitas PMO tersebut? Kelihatan banget aura wajah kamu itu kelihatan banget pecandu bokep, raja bokep itu ya. Itu beberapa hari yang lalu. Dan ya, semua orang bisa ngejudge sih, semua orang bisa membuat prasangka tersebut. Apakah itu benar? Apakah orang itu bisa membaca aura sesederhana itu? Kalau misalnya salah, itu menjadi sebuah fitnah loh. Saya tidak akan membela diri bahwa saya bukan pecandu PMO. Anggap saja saya adalah seorang pecandu PMO lah. Tapi kalau misalnya tuduhan itu salah, itu menjadi dosa bagi orang tersebut. Apakah memang kelihatan dari wajahnya, dari luarnya ya? Ini saya punya bekas jerawat yang banyak sekali. Karena memang pada dulu, ketika SMP, ketika remaja, bisa dibilang saya adalah seorang pemalas. Adalah orang yang gak pernah merawat diri. Saya gak kenal skincare. Saya SMP itu waktu 20 tahun yang lalu. Bayangin aja, tahun 2005, saya SMP pertama kali. Dan disitu saya mulai merasakan puber dan jerawat. Dan dulu gak ada konten kreator yang mengedukasi tentang skincare. Tapi ya itu bukan alasan sebenarnya. Masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk merawat wajah. Dan itu tidak saya lakukan. Saya mengaku itu. Dan karena saya tidak merawat wajah dan saya berjerawat banyak banget dulu, saya tuh jadi minder ketika mendekati cewek. Saya bukan seorang top of mind pria-pria kece yang ada di sekolah. Dan itu berdampak pada mental state saya. Saya jadi depresi, saya jadi stres. Karena keinginan saya untuk mendekati cewek itu nggak bisa dilakukan. Saya jadi minder orangnya. Dan apa yang terjadi ketika saya minder, ketika saya stres, ketika saya depresi? Pelarian saya ke PMO, ke aktivitas masturbasi. Dan ini mungkin berdampak ya, secara nggak langsung itu berdampak. Orang yang mungkin kecanduan PMO itu seperti yang saya bilang tadi, prosesnya mungkin seperti itu. Tapi kalau secara langsung saya nggak yakin ya. Maksudnya gini, kalau misalnya pecandu PMO kemudian secara langsung berpengaruh pada wajah, saya nggak yakin deh, karena belum ada jurnal yang membicarakan hal tersebut. Tapi kalau berdampak pada self-esteem kita atau pada mental kita, saya percaya itu karena itu yang terjadi pada diri saya. Sehingga saya sekarang punya banyak bekas jerawat yang dulu adalah sisa-sisa dari perjuangan saya melawan jerawat ketika saya remaja. Dan Anda mungkin berpikir bahwa orang-orang yang nolep, yang mukanya kusam, mukanya tidak pernah dirawat, berantakan, acak adul itu pecandu PMO. Dan Anda selalu berpikir bahwa orang yang glowing, yang oke, yang ibaratnya wangi dan lain-lain itu adalah orang-orang yang tidak pernah kecanduan PMO. Mungkin Anda, pergaulan Anda, circle Anda itu belum luas. Karena apa? Karena dulu saya pernah dicurhatin oleh banyak orang yang mengirim email kepada saya. Karena saya dulu kan bikin konten di channel saya yang 15.000 subscriber, dan saya menerima konsultasi di situ banyak banget orang-orang yang dulu saya pikir orang-orang itu tidak akan mau tertarik melakukan aktivitas PMO. Dan itu mengubah kesadaran saya tentang orang pecandu PMO yang dulu saya juga berpikir seperti Anda. Orang-orang yang nolep, orang-orang yang kusam, orang-orang yang tidak punya kepercayaan diri. Faktanya orang-orang yang mengirim email pada saya, yang curhat pada saya, orang-orang yang bisa dibilang secara tampilan tuh bukan orang yang sembarangan ya. Ada orang yang udah menikah, udah punya anak, kecanduan PMO, masih kecanduan PMO. Bayangin, udah punya istri, udah punya anak. Ada orang yang udah bekerja di tempat yang bagus dan secara tampilan rapi, glowing mukanya, itu masih kecanduan PMO. Dan Anda harus tahu bahwa mungkin selama ini Anda berkungkung pada komunitas nofap yang di WhatsApp itu yang selalu ibaratnya ya sesuai dengan generasi Anda lah. Mungkin Anda adalah Gen Z sekarang atau milenial, dan Anda hanya melihat orang-orang seperti itu yang berkomunitas. Dan Anda harus tahu ya, orang-orang yang bisa dibilang, saya bisa bilang ya, high profile atau orang-orang yang secara tampilan itu sangat meyakinkan,
Orang-orang itu tidak begitu suka komunitas, mereka mengirimkan email pada saya dengan panjang lebar nulis. Dan saya pun juga kaget waktu itu. Jadi saya bisa bilang ya, perluas circle Anda. Karena kecanduan PMO ini tidak hanya menyerang orang-orang yang nolep, bahkan menyerang orang-orang yang dewasa yang kelihatan dari luarnya itu meyakinkan, orang-orang yang punya high value man, produktif. Tapi yang harus Anda tahu bahwa selama kita itu masih stres, depresi, orang itu masih bisa kecanduan PMO. Ini tidak mengenal generasi muda saja. Orang yang udah bekerja dan tuntutan kerjanya gede, bisa saja melampiaskan stres itu pada aktivitas PMO. Ini harus Anda tahu ya. Jadi tidak melulu soal no lab atau orang-orang yang seperti itu yang Anda tahu. Generasi muda pengangguran yang cuman di kamar doang. Orang-orang yang bekerja setiap hari yang kayaknya mentereng, itu juga punya potensi kecanduan PMO. Ini adalah sebuah fakta yang harus Anda tahu. Dan dari luar itu tidak kelihatan sama sekali. Dan kembali lagi pada pembahasan apakah orang yang kecanduan PMO itu berdampak membuat muka kita kusam. Mungkin untuk beberapa orang bisa menjadikan kayak pelabelan. Tapi bayangin gini, ada orang yang dia itu bekerja sebagai, mohon maaf, tukang bangunan, dan tiap hari itu terkena sinar matahari. Tiap hari itu dia tidak merawat wajahnya, sehingga mukanya kusam. Apakah Anda bisa mengejudge orang tersebut? Kamu ada pecandu PMO, kamu hobinya olahraga 5 jari. Atau orang-orang yang pria-pria yang baru memiliki seorang anak, sehingga orang itu menemani istrinya untuk begadang menjaga anaknya, tidur cuma 1-2 jam setiap hari, dan bola matanya, kantung matanya itu membesar, hitam. Mungkin Anda berpikir bahwa itu ada seorang pecandu PMO. Bayangin aja orang yang udah punya istri loh, baru melahirkan, hanya gara-gara begadang, Anda judge sebagai orang yang pecandu PMO. Jadi kayak apa ya, kebanyakan orang tuh jadi ngejudge gitu ya. Kayak contohnya yang komentar saya tadi itu loh. Ngejudge tanpa sebuah bukti hanya berdasarkan aura. Bagaimana dia bisa melihat aura? Bagaimana aura firming? Tapi jatuhnya jadi ngejudge. Karena ya, daripada kita ngejudge, daripada kita selalu berpikir tampilan luar, lebih baik kita upgrade diri kita kembangkan diri kita fokus pada self improvement diri kita latih soft skill kita. Tiap kali kita pengen relapse, kita tahu harus ngapain, karena kita udah membentengi dengan sebuah skill yang bisa mengatasi hal tersebut. Dan itu butuh sebuah proses self improvement, tidak hanya sekedar willpower doang. Saya udah ceritakan ini di video sebelumnya ya. Dan itulah yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Apakah orang yang kecanduan PMO itu bisa terlihat dari wajahnya? Kesimpulannya adalah mungkin bisa, tapi jangan judging, jangan ngejudge orang hanya gara-gara penampilan. Mungkin orang itu sedang ada masalah, sedang begadang untuk menjaga anaknya yang barusan saja lahir. Anda nggak tahu sama sekali. Perluas circle Anda. Banyak orang-orang yang kelihatannya rapi, kelihatannya mentereng, kecanduan PMO. Dan Anda belum pernah mendapatkan curhatan seperti itu di email kan? Saya udah mendapatkan itu ribuan kali orang yang mengirimkan seperti itu. Anda harus mulai membuka mata. Oke? Terima kasih sudah menonton video sampai sejauh ini. Silahkan klik link yang ada di deskripsi. Saya udah membuat paket berhenti PMO 7 produk dalam 1 pembelian. Anda bisa mendapatkan konsultasi juga pada diri saya melalui email. Link yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya.